Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic. Saat ini saya berada di kolam ikan. Khususnya di sini adalah ikan lele ya. Saya akan bahas tentang masalah sterilisasi segala peralatan ya dan kolamnya itu sendiri ya. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat. Nah, di sini yang saya sterilkan adalah sebuah kolam dengan ukuran 3x6 ya, artinya 3 meter kali 6 meter. Nah, maka di sini yang saya masukkan adalah air tentunya. Kemudian kapurit ya. Kapuritnya sekitar 2 ons. Ya, kurang dikit nggak apa-apa. Nah, cuman di sini saya terjadi kesalahan dalam pembelian kapurit ya. Harusnya kapurit powder ya, bukan yang granular seperti ini. Kalau granular ini saya begitu repot. Kenapa? Karena saya harus bisa menghancurkan ini nih, dan ini butuh waktu lama ya gitu. Jadi usahakan yang powder yang bentuknya bubuk, yang lembut, jadi nanti mudah sekali larutnya ya. Tapi kalau yang granular gini lama sekali larutnya ya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, isinya sekitar 2 ons ya gitu, atau 200 gram untuk kolam segini. Kalau kurang gimana ya nggak apa-apa, karena ini juga tidak saya bikin dalam, karena memang ini hanyalah kolam terpal. Jadi kolam terpal dan pinggirnya ini hanya batako yang ditumpuk ya, bukan di tembok. Jadi tentunya air tidak bisa tinggi. Kalau tinggi tentunya ini jebol ya. Nah, tujuan sterilisasi apa? Ya tentunya pertama untuk mematikan kuman ya. Terutama kalau di sini karena ikan lele ini banyak kuman-kumannya. Dan ini bisa mematikan buraya-buraya yang baru ya gitu. Nah, kemudian lagi yang disterilkan selain kolam nanti adalah kakaban ya. Jadi kakaban itu apa? Yaitu sarang untuk bertelurnya ikan. Di sini kakabannya hanya saya ikat sederhana. Biasanya sih dijepit dengan bambu orang-orang. Tapi ini hanya saya ikat dengan tali rafia ya gitu. Hijau yang saya ikat dengan tali rafia. Ini pun perlu disterilkan. Karena nanti kuman bisa bersarang di situ. Selain itu, nanti juga bisa menjadi sarang ikan ya, terutama kalau ikan-ikan predator ya. Karena di sini lele, kebetulan saya mindahkan ini dari kolam sebelah. Di sebelah situ banyak burayak lele ya. Jadi kalau saya pindahkan ke sini, tentunya masih ada burayak yang nempel di hijau ini. Dan burayak ini nanti masih bisa tumbuh nih ketika ada di sini kalau misalkan saya tidak melakukan sterilisasi. Jadi ketika saya masukkan di kolam yang berisi kapurit ini, maka nanti burayaknya akan mati. Sehingga kalau saya mengawinkan ikan yang baru nanti anaknya akan aman. Tapi kalau misalkan hijaunya belum steril dari ikan yang lama, itu sangat membahayakan. Membahayakan apa? Ya tentunya membahayakan adik-adiknya nanti ya gitu. Jadi adiknya bisa mati, dimakan oleh dia ya gitu. Jadi nanti burayak yang baru dimakan oleh burayak yang lama yang udah lebih besar ya itu. Karena memang lele bersifat kanibal. Mungkin kalau ikan-ikan lain tidak terlalu ya, seperti koi atau ikan koki atau yang lain ya gitu. Tapi tentu saja koi juga punya kanibal juga, walaupun tidak separah ikan lele. Seperti itu. Nah, kemudian selain itu, ya ini sebenarnya jaring ini juga saya jadikan pengganti untuk sarang juga ya. Karena biasanya saya pasang jaring pun ikan juga mau menaruh telurnya di jaring-jaring itu ya. Selain itu nanti adalah ayakan ya gitu. Nah, ini contoh ayakan ikan ya. Ayakan ini untuk memisahkan ukuran ikan ya. Kalau ikan lele untuk memisahkan perlu alat ini. Karena kalau lele tentunya bermain dalam jumlah yang banyak ya. Kalau manual tentunya terlalu lama ya. Ini contoh ayak 3 ya. Di sini ada lubang 3 buah di pinggirnya, itu menunjukkan ayak 3 ya. Ini pun perlu saya masukkan ya gitu. Kemudian ayak yang lain ya. Ini ayak berapa nih? Oh, ayak 5 ada tulisannya. Itu saya tempel sendiri supaya gampang. Sebenarnya ini nih ada lubang sebanyak 5 di sini nih. Nah, ini menunjukkan dia ayak 5 ya gitu. Dan sebagainya ya. Saya punya ayak 1 sampai 8. Kemudian yang di bawahnya juga ada ayak rete, ayak tete, ayak bb ya, yang di bawah 1 ya. Nah, selain itu adalah serok ikan. Oke, ini serok ikan, ini perlu juga saya sterilkan, saya masukkan ya gitu. Ini sebenarnya bubuknya itu sudah saya masukkan sebelumnya ya. Ini tinggal sisa-sisa sedikit saja.
Jadi kalau sekiranya nggak hancur, saya bikin yang lebih dari 2 on ya. Saya masukkan ya, mungkin ada sisa-sisa yang nggak hancur ya, biarkan aja ya. Yang jelas seperti itu, tujuannya supaya kuman-kuman mati. Nah, jadi yang kita sterilkan itu ya. Kemudian ya peralatan lain mungkin juga perlu. Kalau perlu bak-bak ini juga di ini ya, wadah-wadah seperti ini kita sterilkan juga. Tapi mungkin bisa sendiri ya, nggak usah dimasukkan di kolam. Ini ayak paling kecil. Ini di bawahnya BB ya, BB itu paling kecil. Di atasnya nanti ada TT, di atasnya RT, baru nanti ayak 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kemudian ini juga gayung, ini biasanya untuk ngambil-ngambil air untuk berbagai keperluan. Sterilkan aja sekalian. Ini juga ada paralon. Ini paralon saring yang paling lembut, paling kecil ya. Tujuannya supaya burayaknya tidak kesedot. Ini pun juga saya sterilkan juga ya, masukkan aja di kolamnya gitu. Nah, yang jelas segala peralatan yang berkaitan dengan ikan, kalau perlu selang-selang juga masukkan aja ya. Tapi kalau selang yang panjang tentunya kesulitan ya. Paling selang-selang yang pendek masukkan aja sekalian. Oke ya, demikian tadi penjelasan saya tentang pentingnya sterilisasi peralatan-peralatan kolam dan kolam itu sendiri ya. Supaya ikan yang kita pelihara lebih aman, sehat, dan kita bisa panen lebih baik ya. Oke, demikian saja info dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.